Hai, Isaac IPA. Kembali lagi bersama teacher dalam pembelajaran biologi kelas 11 untuk materi jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan kali ini akan kita bahas yaitu jaringan kedua, bagian jaringan dewasa atau jaringan permanen. Mari kita perhatikan dengan seksama. Oke, jaringan dewasa atau jaringan permanen itu adalah jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi dan spesialisasi dari sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem. Nah, kita tahu jaringan meristem itu adalah jaringan muda yang ada di awal dari pertumbuhan atau jaringan yang aktif membelah. Nah, ketika dia mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk atau struktur, maka dia akan membentuk jaringan dewasa. Nah, di sini dia memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu tidak ada kegiatan pembelahan sel yang aktif. Kalau pembelahan selnya masih aktif, berarti itu masih jaringan meristem. Nah, jadi untuk jaringan dewasa, pembelahan selnya tidak seaktif dari jaringan meristem. Nah, selanjutnya, ukuran sel lebih besar dari jaringan meristem. Nah, kalau ukuran sel ini kita bisa bandingkan. Ukuran daripada jaringan meristem jauh lebih kecil dibanding jaringan dewasa. Yang selanjutnya, kadang selnya sudah mati. Ada beberapa sel dari jaringan dewasa yang tidak mengalami pembelahan atau bahkan sudah mati. Ya, kita lihat nanti apa contohnya. Selanjutnya, ada ruang antar sel di mana dinding sel mengalami penebalan sesuai dengan fungsinya. Jadi untuk jaringan dewasa, beberapa nanti mengalami penebalan dinding sel, baik itu penebalan secara keseluruhan, sebagian tergantung dari fungsinya. Dan yang kelima, yang menjadi ciri-ciri jaringan dewasa itu memiliki sitoplasma, sudah kita pelajari di sel, dan vakuola yang jauh lebih besar daripada jaringan meristem. Nah, ini adalah kelima ciri-ciri daripada jaringan dewasa yang harus kamu ketahui. Nah, perhatikan ada beberapa jenis daripada jaringan dewasa. Ada parenkim, kolenkim, sklerenkim, dan lain sebagainya. Nah, kita akan lanjut. Ada beberapa klasifikasi atau bisa dikatakan 5 klasifikasi jaringan dewasa berdasarkan fungsinya. Yang pertama dikenal dengan jaringan pelindung atau epidermis. Yang kedua, jaringan dasar atau dikenal dengan parenkim. Yang ketiga, jaringan penguat atau penyokong yang dikenal dengan kolenkim dan sklerenkim. Yang keempat, ada jaringan pengangkut yang dikenal dengan xilem dan floem. Dan yang terakhir, dikenal dengan jaringan sekretori. Jadi, pada pertemuan ini akan kita bahas beberapa dari jaringan dewasa berikut. Perhatikan yang pertama, yaitu jaringan epidermis atau disebut dengan jaringan pelindung. Sesuai dengan namanya, epi berarti dia berada di permukaan. Nah, karena letaknya di permukaan, seperti kulit, fungsinya hampir mirip, yaitu sebagai pelindung dari gangguan mekanik, suhu, dan lain sebagainya. Mari kita pelajari dengan seksama. Kita lihat dulu ciri-cirinya. Untuk epidermis, sebagiannya tersusun dari sel-sel hidup. Kemudian, dia memiliki lapisan sel yang tunggal atau terdiri atas selapis sel. Kemudian memiliki bentuk yang beragam, tetapi biasanya tersusun rapat dan tidak memiliki ruang antar sel. Jadi beberapa jaringan dewasa ini memiliki ruang antar sel dan ada yang tidak memiliki ruang antar sel. Yang tidak memiliki ruang antar sel salah satunya adalah epidermis atau yang dikenal dengan sel pelindung. Kemudian tidak memiliki klorofil dan dinding sel jaringan epidermis bagian luar berbatasan dengan udara mengalami penebalan. Jadi seperti ciri-ciri jaringan dewasa, beberapa mengalami penebalan. Epidermis sendiri bagian luarnya mengalami penebalan untuk mengatur keluar masuknya bagian udara. Nah, kita lihat
contoh-contoh daripada jaringan epidermis. Nah, sebelum ke contoh, kita lihat fungsinya, ya. Fungsi epidermis secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut. Sebagai pelindung, seperti teacher bilang tadi, dia berada di permukaan, jadi berfungsi untuk melindungi. Kemudian, kedua, sebagai pelindung terhadap kerusakan mekanik. Pelindung dari penguapan yang berlebihan. Yang selanjutnya, pelindung dari perubahan suhu. Dan sebagai pelindung terhadap hilangnya zat-zat makanan. Jadi dapat dirangkum fungsinya pelindung. Baik itu pelindung dari penguapan, mekanik, suhu atau temperatur, dan zat-zat makanan. Nah, untuk epidermis, seperti teacher katakan letaknya di permukaan, ada beberapa mengalami diferensiasi atau modifikasi. Contoh modifikasi atau derivat dari epidermis yang paling sering kita dengar adalah stomata atau mulut daun. Ya, terdapat paling banyak di bawah permukaan daun yang berfungsi sebagai respirasi. Itu dapat kita temukan di bawah permukaan daun. Dan stomata itu merupakan modifikasi atau turunan daripada epidermis. Begitu juga dengan trikoma atau rambut-rambut halus. Mungkin kalian pernah lihat permukaan daripada suatu tumbuhan, baik itu batang atau daunnya, ada seperti rambut-rambut halus yang mencegah daripada penguapan atau gangguan daripada organisme-organisme lain. Itu merupakan derivat atau turunan dari epidermis. Nah, emergensia ini adalah semacam duri, ya, tapi duri yang terbentuk dari subepidermis atau bagian epidermis tersebut. Jadi berbeda dengan spina atau duri yang terbentuk dari stele atau silinder pusat. Apa perbedaannya? Kalau emergensia ini, mereka ketika dipatahkan atau kita ambil dari permukaannya itu lebih gampang dan tidak akan menimbulkan kerusakan. Sedangkan spina ini dapat kita temukan pada bougainville, ini jauh lebih susah. Bahkan ketika kita ambil, dia akan menimbulkan luka pada tanaman tersebut. Ya, jadi selanjutnya ada filamen, sel kipas, dan sel kersik. Sebenarnya masih ada yang lain, tapi yang paling inti kamu pahami adalah bagian ini. Bisa ya? Selanjutnya, ini adalah contoh-contoh daripada sel atau derivat epidermis tadi. Ini adalah emergensia, kita dapat temukan di bunga mawar dan pada ini rambutan. Nah, ini trikoma, lihat ada rambut-rambut halusnya. Nah, selain mencegah penguapan, ini juga mencegah daripada hama atau predator yang menyerangnya. Nah, bukan hanya di batang, di daun juga bisa kita temukan spina. Nah, spina ini seperti yang teacher bilang, dia tumbuh dari stele yang mengakibatkan ketika dicabut lebih susah dan akan menimbulkan luka. Dan yang ini adalah stomata atau dikenal dengan mulut daun yang akan mengakibatkan pertukaran udara dari luar dan dalam tumbuhan itu sendiri. Bisa ya? Oke, mari kita masuk ke jaringan berikutnya atau dikenal dengan jaringan dasar, yaitu jaringan parenkim. Kenapa disebut jaringan dasar? Karena jaringan tersebut memiliki jumlah yang paling banyak dibanding jaringan-jaringan lainnya. Atau bisa dikatakan penyusun terbesar dari jaringan tumbuhan adalah jaringan parenkim. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Jaringan parenkim memiliki dinding sel yang tipis serta mengalami penebalan. Biasanya itu terdiri dari selulosa yang masih lentur. Selulosa ini adalah bagian dari karbohidrat. Nah, kemudian dinding sel pada parenkim ini jarang sekali mengandung lignin, kecuali pada organ yang sudah tua. Lignin ini adalah pengayuan. Jadi dia kalau belum tua biasanya jarang mengandung lignin. Kemudian dinding sel yang sudah menebal umumnya memiliki plasmodesmata atau rongga masuknya air yang bisa membantu kelancaran pertukaran zat. Kemudian jaringan parenkim tersebut juga memiliki sel-sel yang masih hidup.
Pada bagian tengah ruang selnya terdapat vakuola yang besar yang berisi cadangan makanan. Jadi terkhusus untuk umbi-umbian, vakuola paling besar dimiliki oleh tumbuhan tersebut. Nah, selanjutnya dalam protoplasma atau cairan selnya biasanya terdapat plastida, baik itu leukoplas, kromoplas, dan kloroplas. Leukoplas ini mengandung zat tanpa warna, kloroplas hijau, kromoplas itu mengandung amilum atau berbagai jenis warna. Nah, kemudian di antara sel-sel parenkim ini terdapat ruang antar sel, berbeda dengan epidermis. Kalau epidermis nggak ada ruang antar selnya, kalau parenkim memiliki ruang antar sel yang berperan sebagai pertukaran atau juga peredaran gas-gas. Oke, ini adalah beberapa ciri dari jaringan parenkim. Teacher harap kalian bisa pahami. Oke, jaringan parenkim sendiri dibagi berdasarkan fungsi dan bentuknya. Kita lihat terlebih dahulu dari fungsinya. Nah, dari fungsinya dibagi menjadi 6. Ada parenkim asimilasi atau dikenal dengan klorenkim. Ada parenkim penimbun atau dikenal dengan cadangan makanan, parenkim air, parenkim udara, aerenkim, parenkim pengangkut, dan parenkim penutup luka. Lihat, parenkim asimilasi atau klorenkim ini akan berfungsi atau berperan dalam pembentukan makanan. Contohnya adalah jaringan mesofil. Ya. Kemudian penimbun, seperti namanya ditimbun. Ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan yang berbeda sebagai sumber energi ketika tumbuhan tersebut beraktivitas kembali. Nah, kita bisa temukan pada tumbuhan-tumbuhan yang memiliki umbi, baik umbi akar, umbi batang, atau umbi akar, umbi batang, dan lapis. Selanjutnya yang ketiga, parenkim air, yaitu parenkim yang mampu menyimpan air, terkhusus tumbuhan yang hidup di daerah xerofit atau daerah yang kering. Epifit juga, dan tumbuhan-tumbuhan yang memiliki ini adalah tumbuhan sukulen atau tumbuhan yang mengandung air di dalam batangnya. Contohnya pasti tahu dong, aloe vera atau benar, itu adalah nama lain daripada lidah buaya. Nah, kemudian ada juga yang mengandung air banyak, itu kaktus, apalagi yang mengandung air banyak, bayam, dan lain sebagainya. Selanjutnya parenkim pengangkut, berbeda dengan jaringan pengangkut. Nah, untuk parenkim pengangkut ini dia terdapat di sekitar xilem dan floem dan fungsinya sama untuk mengangkut zat-zat makanan. Nah, parenkim udara atau aerenkim adalah jaringan parenkim yang mampu menyimpan udara karena mempunyai ruang antar sel yang besar. Aerenkim ini terdapat pada batang atau daun tumbuhan yang hidup di air atau hidrofit. Contohnya apa yang hidup di air? Bagus, teratai, kemudian ganggang, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah parenkim penutup luka. Nah, parenkim penutup luka ini akan mempengaruhi jaringan meristematik untuk melakukan regenerasi atau pembentukan parenkim baru. Yang dikenal dengan parenkim penutup luka ini adalah folagen atau cambium gabus. Sampai di sini bisa? Teacher harap semuanya bisa. Oke, berdasarkan bentuknya dibagi 4. Ada parenkim palisade dengan bentuk bulat memanjang atau lonjong bersejajaran dengan tiang atau pagar. Jadi bentuknya kayak pagar dan berfungsi sebagai fotosintesis. Jadi parenkim palisade ini bentuknya kayak tiang. Ini contohnya mesofil. Nanti akan teacher tunjukkan gambarnya. Yang kedua, parenkim bunga karang dengan ruang atau rongga yang sangat besar dan tidak beraturan pada bunga karang. Jadi dia bunga karang tahu bulat-bulat seperti itu. Nah, biasa sama fungsinya seperti palisade sebagai penyedia cadangan makanan, sebagai fotosintesis, dan
juga merupakan jaringan mesofil. Nah, bentuknya seperti bunga karang. Yang ketiga, parenkim bintang yang berbentuk bintang yang berbentuk seperti bersegi 5 menjuntai atau lebih. Dan terakhir adalah parenkim lipatan. Ya, ini bisa kita dapatkan di pinus dan padi yang berbentuk seperti lipatan. Tahu ya kalau kain dilipat, nah bentuknya kayak gitu, serta banyak mengandung kloroplas. Oke, mari kita lihat gambarnya. Ini dia. Nah, seperti yang teacher katakan, yang ini palisade. Nah, ini palisade, bentuknya kayak pagar. Nah, pagar ya, atau bagian kubus-kubus yang menjuntai. Nah, selanjutnya yang bulat-bulat ini, nah ini. Nah, ini bunga karang, Nak, atau dikenal dengan spons. Nah, selanjutnya parenkim bintang yang ini. Nah, dia kayak bintang ya. Terus lipatan, kalian lihat ini nih. Ya, kalau diperhatikan lebih seksama, dia semacam lipatan. Oke, bisa lihat ya, lipatan. Jadi dia kayak lipatan kain. Nah, ini dia parenkim lipatan. Ya, ini kurang lebih jaringan lipatannya. Ya. Jadi ada 5 jaringan parenkim berdasarkan fungsinya dan ada 4 jaringan parenkim berdasarkan bentuk atau strukturnya. Demikian materi kita untuk hari ini. Teacher harap kalian bisa memahami kedua jaringan dewasa, baik itu epidermis dan parenkim. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.